Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Bagi agama Islam, kenakanlah saya yang memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Baik, untuk sebelum memasuki pelajaran, kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Mohon semuanya untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, Bu. Kemudian apakah sudah siap hari ini menerima pelajaran? Siap. Sebelumnya silakan dicek dulu di sekitar tempat meja duduk kalian, apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silakan dibuang pada tempatnya. Silakan. Tidak ada? Iya. Oke, baiklah. Sebelumnya
Kita absen dulu ya. Oke. Ardeni Putri Listia. Aura Ashifa. Cantika Putri Abdillah. Dini Afrianti. Dini Firdaus. Gia Putri. Haikal Zuleha. Ibni Azmi. Ida Oktapiani. Kaila Safira. Khairul Umam. Laudia Artika Arifah. Lutfi. Mary Agustin. Nabela. Nancy Terani. Peri. Hadir Bu. Risma. Salsabila Ramadhani. Ika Kurnia. Widi Astuti. Hadir semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Gimana? Masih semangat? Baik. Masih sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau nanya. Apakah masih ada yang ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Masih? Yakin? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Oke, Nabela, silakan. Komponen ekosistem dan interaksinya, Bu. Ya, komponen ekosistem dan interaksinya. Silakan tepuk tangan untuk Nabela. Oke. Ada yang lain? Masih ingat? Ya, betul. Materi sebelumnya adalah komponen ekosistem dan interaksinya. Baik. Untuk kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini, ya ada kaitannya. Sekarang Ibu mau nanya. Ada pertanyaan untuk kalian. Apa yang menjadi penyebab ada berbagai banyak bentuk hewan dan tumbuhan di dunia ini? Kaila. Karena adanya keanekaragaman hayati, Bu. Ya, ada lagi? Silakan. Mengapa ada begitu banyak tumbuhan dan hewan di dunia ini? Ya. Siapa? Lutfi? Karena ada? Ya, karena ada keanekaragaman hayati. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Kaila. Karena ada. Nah, untuk materi kita pada pembelajaran hari ini terkait dengan keanekaragaman hayati. Sebelumnya, ada yang ditanyakan dulu tentang keanekaragaman hayati? Udah pernah dengar belum tentang keanekaragaman hayati? Pernah? Ya, pernah. Atau biasa yang kita kenal itu dengan biodiversity. Ya, biodiversity Indonesia disebut dengan keanekaragaman hayati. Itulah yang kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Kemudian untuk lebih spesifiknya lagi, Ibu akan memberikan gambaran tentang keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia. Kita di daerah Indonesia sangat bersyukur bahwa kita memiliki banyak sekali keanekaragaman. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih gambaran sedikit tentang keanekaragaman hayati? Ya, flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia. Kita banyak sekali ya. Tuhan sudah menciptakan keanekaragaman hayati, khususnya kita di Indonesia itu ada banyak sekali tumbuhan dan hewan. Kemudian untuk lebih jelas lagi, nanti Ibu akan memberikan gambaran, menjelaskan tentang PPT dan video terkait dengan keanekaragaman hayati.
Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Lanjut ke materi? Sedikit banyak sudah tahu gambaran tentang keanekaragaman hayati. Baik. Ibu akan memberikan PPT tentang keanekaragaman hayati. Baik anak-anak, di sini ada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Tadi sudah Ibu jelaskan apa? Masih ingat tentang keanekaragaman hayati? Ya. Kita lanjut ke keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau yang lebih dikenal dengan biodiversitas. Untuk sebelumnya, sebelum kita memulai jauh pembelajaran, silakan siapkan alat tulisnya dan catat poin pentingnya. Catat poin pentingnya. Sudah siap? Ya. Keanekaragaman hayati. Dicatat poin pentingnya ya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup, yaitu variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Silakan catat ya poin pentingnya. Yaitu kalian ingat poin pentingnya itu adalah keanekaragaman hayati itu artinya variasi. Ya, variasi organisme hidup pada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama gen, kemudian spesies dan ekosistem. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita pun hari ini juga mengenai keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati, berapa jenis tingkatan dalam keanekaragaman hayati, yaitu ada 3 tadi, gen, spesies, dan kemudian kita dapat menjelaskan ciri-ciri dari keanekaragaman hayati, itu baik tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Baik, di sini berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman gen atau genetik. Kemudian ada keanekaragaman spesies dan keanekaragaman ekosistem. Silakan dicatat poin pentingnya. Sudah? Apa Ibu kecepatan dalam menjelaskan? Tidak. Yakin? Yakin. Ya, jika kecepatan Ibu bisa mengulanginya. Sudah ini? Kemudian ada keanekaragaman gen. Ya, keanekaragaman gen adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam satu spesies makhluk hidup. Apa? Keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies disebut dengan varietas. Apa kalian pernah mendengar tentang varietas? Sebelumnya? Varietas belum pernah mendengarnya? Belum.
Ya, hari ini kita mengenal dengan keanekaragaman gen disebut dengan varietas atau ras. Ya. Sekarang kalian bisa tahu bahwa varietas itu adalah dari keanekaragaman gen. Ya. Contohnya di sini ada varietas buah mangga, Mangifera indica bahasa latinnya. Misalnya mangga gedong. Kemudian mangga apa lagi yang kalian ketahui? Mangga Indramayu, yang biasa kita makan mangga Indramayu ya. Kemudian ada mangga gadung. Kalau di kita di khas kita di tempat kita Kayong Utara ini ada mangga kue. Banyak ya, mangga kueni, mangga apa lagi? Ya, mangga harum manis. Banyak ya. Keanekaragaman genetik pada suatu organisme dikendalikan oleh gen. Namun, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Ya? Sudah catat? Kemudian ada keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di tempat. Ya, silakan catat poinnya. Kemudian ada beberapa jenis organisme yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Misalnya hewan dari genus Panthera. Panthera seperti harimau. Kemudian ada Macan. ya macan. Kemudian ada singa. Ya, ada 3 jenis kelompok dari keanekaragaman jenis spesies di kelompok genus Panthera. Ya, silakan dicatat. Sudah? Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Ya, tadi keanekaragaman ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Satu spesies dengan spesies lainnya saling memengaruhi. Interaksi juga terjadi antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Di sini di ekosistem itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ya. Ekosistem alami itu misalnya ada hutan, apalagi rawa, kemudian ya mangrove, ya padang rumput. Betul sekali, memiliki keanekaragaman spesies yang lebih tinggi, tetapi keanekaragaman genetik lebih rendah dibandingkan ekosistem buatan. Tuh contohnya tadi ada hutan rawa, mangrove, sungai dan padang rumput. Kemudian ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu misalnya apa? Sawah, ladang, ya kebun. Memiliki keanekaragaman spesies lebih rendah, tetapi keanekaragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem alami. Apa contohnya tadi? Ada sawah, dan iya, sudah dicatat? Kita lanjut ke tipe ekosistem. Nah, di sini kita masuki ke tipe ekosistem. Perlu kalian ketahui bahwa tipe ekosistem itu dibedakan menjadi 2. Ada ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Kita akan bahas tentang tipe ekosistem perairan, disebut dengan akuatik. Terdiri dari perifiton, plankton, newton, nekton, dan bentos. Silakan catat. Sudah? Ya, kemudian ada
ekosistem daratan. Ekosistem daratan meliputi area yang sangat luas disebut dengan bioma. Ekosistem daratan meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Yang mana terdapat di antaranya ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu terdapat di wilayah Khatulistiwa, kemudian curah hujan yang sangat tinggi, kemudian matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan 21 hingga 30 derajat Celcius ya. Kemudian flora terdiri atas pohon tinggi berkanopi, semak belukar, herba, tanaman merambat, liana dan tanaman epifit. Kemudian ada fauna terdiri atas hewan yang dapat terbang dan memanjat serta mamalia. Ya, silakan dicatat. Ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut lagi? Ya, tidak ya. Sudah paham? Untuk sekarang apakah sudah paham? Ya. Jadi ekosistem darat itu yang meliputi area yang sangat luas disebut dengan disebut dengan bioma. Sudah? Kemudian ada ekosistem daratan sabana. Ya, sabana. Sabana terdapat di daerah tropis. Ya, terdapat di daerah tropis. Curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Kemudian dibedakan menjadi sabana murni dan sabana campuran. Kemudian flora terdiri atas rumput, gebang, eukaliptus dan akasia. Kemudian fauna terdiri atas serangga dan berbagai jenis mamalia. Silakan dicatat poin pentingnya. Sudah? Kemudian ada padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Kemudian curah hujan 25 sampai 50 cm per tahun. Daerah bercurah hujan tinggi ditumbuhi oleh rumput berukuran tinggi dan subur, sedangkan daerah bercurah hujan rendah ditumbuhi oleh rumput yang pendek. Fauna terdiri atas serangga, hewan pengerat, reptil, burung, dan berbagai jenis mamalia. Ada yang tahu mamalia? Contohnya? Kita khas ya? Khas kita apa mamalia? Ya, apa? Orang? Iya, orangutan. Semangat pagi. Yes. Ya, semangat. Berarti kalian masih sedang fokus ya? Ya, Bu. Ya. Lanjut ya. Kita ke gurun. Ekosistem daratan yaitu gurun. Pernah dengar gurun? Kata gurun pernah dengar? Gurun. Suhu lingkungan ekstrim siang hari mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian sedangkan malam hari mencapai 0 derajat Celcius.
Kemudian curah hujan sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahun. Kemudian dibedakan menjadi sabana murni dan sabana campuran. Kemudian flora terdiri atas tumbuhan xerofit seperti kaktus. Tahu kaktus? Tahu. Ya, kaktus itu yang biasanya tumbuh di gurun ya. Kurma dan semak belukar. Dan terakhir ada fauna terdiri atas semut, kalajengking, kadal, ular. Ya, silakan dicatat. Silakan catat dulu ya. Sudah? Ya, Bu. Kemudian ada hutan gugur. Terdapat di daerah yang memiliki 4 musim. Curah hujan antara 75 sampai 100 cm per tahun. Kemudian tumbuhan hutan gugur seperti elm, beech, maple. Kemudian ada pada musim dingin. Beberapa hewan mengalami hibernasi, menyimpan makanan, membentuk lemak di bawah kulit, maupun melakukan migrasi ke daerah yang lebih tinggi atau yang ke daerah yang lebih hangat. Biasanya ini musim dingin ini di daerah luar negeri ya. Kemudian ada taiga. Taiga itu terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Kemudian ada curah hujan antara 75 sampai 100 cm per tahun. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer. Fauna terdiri atas ajak beruang hitam, serigala, serangga dan burung. Kemudian ada tundra. Bioma tundra dibedakan menjadi 2, tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik terdapat di daerah kutub utara dan sekitarnya. Kemudian tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Vegetasi didominasi oleh rumput, alang-alang, perdu, lumut, dan lichen. Jadi ada 2 ya. Tundra itu ada tundra arktik dan tundra alpin. Ya. Sudah ada yang bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme laut Ya. pada 3 tingkatan. Ya, betul. Tingkatan pertama yaitu gen, tingkatan kedua spesies, tingkatan ketiga ekosistem. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Risma. Betul ya? Ada lagi? Selain itu contoh dari keanekaragaman gen? Apa? Contoh dari tingkat keanekaragaman gen itu apa? Iya, mangga. Betul sekali, mangga. Ada mangga apa? Mangga apel. Terus? Iya, rumanis. Mangga? Iya, betul. Tepuk tangan untuk Khairul Umam. Ya. Terus keanekaragaman tingkat spesies? Ya, macan, jenis pantera. Terus? Singa, harimau, dan? Ya, tepuk tangan untuk Aura. Terus ada tingkat satu lagi, yaitu ekosistem. Apa? Contohnya? Ya, alami dan buah. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kalian. Ya. Alhamdulillah sudah sampai saat ini sudah mengerti ya. Oke, untuk lebih jelas lagi gambaran tentang keanekaragaman hayati, Ibu ada video. Silakan disimak, dicermati, dicatat poin pentingnya.
wajah tiap orang itu berbeda-beda. Yuk kita cari tahu. Tidak perlu jauh-jauh deh. Model rambut tiap orang pun bisa berbeda-beda kan? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman atau biodiversitas ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama yang disebut sebagai varietas. Misalnya nih, kamu tahu bunga mawar? Bunga mawar kan terkenal dengan warna merah. Tapi ternyata mawar juga ada yang warna pink, putih, kuning, dan lain-lain. Nah, mereka satu jenis, namun warnanya berbeda-beda. Inilah yang mengakibatkan adanya satu variasi. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies, itu walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau family yang sama. Ada singa, macan, harimau, dan kucing. Walaupun mereka berbeda jenis, habitat, dan perilaku, tapi mereka tergolong dalam satu family yang sama. Terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem yang terjadi akibat perbedaan letak geografis sehingga mempengaruhi perbedaan iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya, temperatur, dan lamanya penyinaran. Ekosistem sendiri ada ekosistem darat dan laut yang tentunya memiliki flora dan fauna yang berbeda. Dari ekosistem darat terbagi menjadi savana, di mana ekosistem ini didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon yang bisa dijumpai di wilayah tropis. Selanjutnya ada padang rumput, hampir sama dengan savana. Bedanya adalah di padang rumput tidak ada pohon sama sekali. Ada juga gurun, di mana wilayah ini memiliki temperatur udara yang ekstrim. Maka dari itu hanya beberapa organisme yang dapat hidup di sana. Sama halnya dengan hutan gugur, taiga juga didominasi dengan tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Dan yang terakhir ada tundra, di mana tundra itu kebalikannya dari gurun, seperti benua Antartika. Sedangkan untuk ekosistem perairan itu terbagi menjadi 2 macam, mulai dari ekosistem air tawar berupa danau, rawa, ataupun sungai, dan juga ekosistem air laut berupa pantai pasir, terumbu karang, dan laut dalam. Komponen biotik ekosistem perairan itu terdapat 5 kelompok besar. Ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan previliton. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya, yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus terus menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Nah, itu tadi tingkat keanekaragaman hayati yang bisa kamu pahami ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa. Bisa dipahami dari video ini? Ternyata keanekaragaman hayati itu bervariasi ya. Ya, Ibu akan membagikan buku teks. Buku ini dibagikan ke 5. Ya. Buku ini sebagai bahan pelajaran. Jadi Ibu akan membagikan, kemarin kita sudah membagikan kelompok ya? Ya. Di mana terdiri dari 3 kelompok. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Silakan untuk kelompoknya masing-masing.
Sudah kelompoknya masing-masing? Sebelumnya Ibu menjelaskan terlebih dahulu. Di sini Ibu bagikan kalian ke 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama itu kelompok auditori, yaitu kelompok dengan YouTube, video YouTube, di mana linknya sudah Ibu share ke grup kelas. Silahkan buka, tonton, dan pelajari nanti untuk diskusi, untuk mengisi LKPD. Kemudian ada kelompok 2, yaitu kelompok visual. Ibu telah memberikan PPT, juga sudah Ibu share link PPT-nya ke grup kelasnya. Silahkan dibuka, dipelajari dari PPT tersebut, diisi dan didiskusikan kepada teman-temannya. Yang terakhir adalah kelompok kinestetik, yaitu menggunakan media konkret. Media konkret sudah ada, nanti silahkan didiskusikan kepada temannya, ya. Ibu ada lembar kerja, ini ada LKPD-nya. Kinestetik, visual, ya, dan auditor. Untuk satu orang media konkretnya, silakan diambil. Ya. Ini ada silakan diskusikan kepada kelompok temannya. Nih, ya. 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 Silakan. Ya, silakan diskusikan. Silakan diskusikan. Ya. Ada bawa medianya kan? Itu HP-nya. Silakan diskusikan. Oke. Waktu pengerjaannya itu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Silakan dikerjakan, diskusikan sambil Ibu bimbing, ya. Juga buku bahan media pembelajarannya silakan dibuka juga. Ya, untuk PPT-nya sudah itu. Untuk kelompok yang PPT, Ibu akan yang video ya. Ya, Ibu akan menampilkan kembali video ini. Untuk yang PPT-nya silakan dilihat. Tiap kali kita melihat cermin, bawaannya
pasti pengen ngaca. Entah ngecek rambut, wajah, bahkan pakaian kita pun juga ikut menjadi perhatian kita. Tapi pas lagi ngaca, pernah gak sih kamu berpikir, kok bisa ya wajah tiap orang itu berbeda-beda? Yuk kita cari tahu. Tidak perlu jauh-jauh deh. Model rambut tiap orang pun bisa berbeda-beda kan? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman atau biodiversitas ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat. Kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama, yang disebut sebagai varietas. Misalnya nih, kamu tahu bunga mawar? Bunga mawar kan terkenal dengan warna merah. Tapi ternyata mawar juga ada yang warna pink, putih, kuning, dan lain-lain. Nah, mereka satu jenis, namun warnanya berbeda-beda. Inilah yang mengakibatkan adanya satu variasi. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies, itu walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau family yang sama. Ada singa, macan, harimau, dan kucing. Walaupun mereka berbeda jenis, habitat, dan perilaku, tapi mereka tergolong dalam satu family yang sama. Terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem yang terjadi akibat perbedaan letak geografis sehingga mempengaruhi perbedaan iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya, temperatur, dan lamanya penyinaran. Ekosistem sendiri ada ekosistem darat dan laut yang tentunya memiliki flora dan fauna yang berbeda. Dari ekosistem darat terbagi menjadi savana, di mana ekosistem ini didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon yang bisa dijumpai di wilayah tropis. Selanjutnya ada padang rumput, hampir sama dengan savana. Bedanya adalah di padang rumput tidak ada pohon sama sekali. Ada juga gurun, di mana wilayah ini memiliki temperatur udara yang ekstrim. Maka dari itu, hanya beberapa organisme yang dapat hidup di sana. Sama halnya dengan hutan gugur, taiga juga didominasi dengan tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Dan yang terakhir, ada tundra, di mana tundra itu kebalikannya dari gurun, seperti benua Antartika. Sedangkan untuk ekosistem perairan, itu terbagi menjadi 2 macam. Mulai dari ekosistem air tawar berupa danau, rawa, ataupun sungai, dan juga ekosistem air laut berupa pantai pasir, terumbu karang, dan laut dalam. Komponen biotik ekosistem perairan itu terdapat 5 kelompok besar. Ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan previliton. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya, yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus terus menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Nah, itu tadi tingkat keanekaragaman hayati yang bisa kamu pahami ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa. Percikan. Nama, warnanya, kepada kucing itu gen apa sih? Mawar itu hitam atau mau merah, itu masuk ke spesies atau gen? Ya, tak boleh.
Ya. Udah? Paham? Gimana? Cukup ini? Suka. Ini sudah. Oke, dari apa? Apa kemudian dalam video ini dikembangkan ekosistem daratan serta penelitian. Video yang dari tadi. Lihat videonya. Ini lihat video bersama videonya. Ini. Terus. Ya. Ya, contoh, ya contoh. Ke dalam apa? Ya betul. Ya betul. Ya. Iya. Tulislah yang lain, tulis kucing, ini mawar merah tuh berapa? Dia nak spesies mangga, kita mungkin nak spesies, ya kucing. Tempel ke sini, dia ada yang nempel. Semua ada yang nempel, ada yang garis juga. Kamu buat ininya. Ini. Sedaus, kamu centang-centang. Ya, tempelkan. Ini kucing, ini apa? Spesies atau geret. Ya. Apa lagi? Mawar. Yuk, ini 41 menit dulu. Ya. Kemudian ada harimau. Kemudian ada apa lagi? Macan, ya. Dua 20 menit untuk presentasi ya. Macan, kucing, mau tunggu
buahnya apa tadi? Mangga. Kamu buat macan. Oh ya. 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 Daun kayak mawar merah, ada mawar putih. Waktu presentasinya itu 10 menit ya. 10 menit per kelompok. Sudah kalian? Sudah. Ya? Ya, satu orang. Satu kelompok itu bertanya. Ya, waktunya kurang lebih 8 menit per kelompok yang maju. Ya. Sudah? Ya, sudah. Kelompok auditori sudah? Kelompok visual sudah? Ya. Kelompok kinestetik sudah? Sudah. Oh ya. Ya. Dicentang ya. Sudah? Ya, waktunya selesai. Kelompok auditori, sebelum kita maju presentasi, Ibu akan memberikan game ice breaking ya. Tepuk tangan dong. Masih semangat? Semangat? Silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu. Ya. Berdiri terlebih dahulu. Ibu ada gamesnya adalah, clue-nya adalah silakan letakkan pulpen satu saja di tiap kelompok di tengah-tengahnya. Ya, siapkan. Ya, pulpen atau flag di tengah-tengahnya. Ya, silakan.
Letakkan pulpen di tengah-tengahnya. Sudah? Cluenya adalah tangkap kepala pundak. Ya, tangkap kepala pundak. Gimana, Bu? Bisa nggak Ibu sebutkan? Pegang pundaknya, pegang kepalanya, pegang kupingnya, pegang lututnya, ambil pulpennya. Paham? Ya, bisa? Bisa? Bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Oke, kita mulai ya. Are you ready? Are you ready? Pegang kupingnya, pegang kupingnya, pegang kepalanya, pegang lututnya, pegang pundaknya, pegang kepalanya, pegang lututnya, pegang lututnya, pegang lututnya, pegang lututnya, ambil lututnya. Siapa yang menang? Nah, kasih tepuk tangan untuk yang menang. Kita ulangi ya, kita ulangi ya. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Kita ulangi ya, konsentrasi. Pegang kepalanya, pegang pundaknya, pegang lututnya, pegang kupingnya, pegang kepalanya lagi, pegang lututnya lagi, pegang pundaknya lagi, ambil lututnya. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Ya, tepuk tangan untuk yang menang. Ya, masih semangat, semangat pagi. Silakan duduk kembali. Waktunya kita presentasi. Presentasi ini Ibu mulai waktunya kurang lebih 8 menit, 10 menit, 8 atau 10 menit. Setiap kelompok yang maju itu diberikan satu pertanyaan. Setiap kelompok yang maju itu diberikan satu pertanyaan. Kelompok yang maju pertama ialah siapa ya? Yang maju pertama adalah kelompok auditori. Ya, tepuk tangan untuk auditori dulu dong. Kelompok auditori. Kelompok auditori, silakan presentasikan baik itu materi yang kalian dapat keanekaragaman hayati, kemudian dari LKPD-nya yang kalian kerjakan. Untuk kalian yang di sini, silakan didengarkan teman-temannya, maju ke depan. Jika ada pertanyaan, satu orang boleh bertanya. Kita buka diskusi satu kelompok itu satu pertanyaan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak sedikit ya. 4 menit. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok auditori. Di sini kami akan membahas tentang apa yang telah kami kerjakan bersama kelompok kami yang akan dibacakan oleh kawan kami, yaitu Luffy. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati dan mengapa hal itu penting untuk dipelajari? Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup, penting karena menjaga keseimbangan alam dan menjadi sumber daya bagi manusia. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tingkatan keanekaragaman hayati yang dibahas dalam video. Berikan contoh untuk setiap tingkatan. Yang pertama itu ada genetik. Contohnya bisa meliputi dari warna bulu ayam. Yang kedua spesies. Contohnya bisa meliputi dari harimau, gajah, monyet, dan singa. Dan yang terakhir ekosistem. Contohnya itu bisa seperti hutan, padang rumput, dan laut. Nomor 3, bagaimana perbedaan letak geografis dapat memengaruhi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem?
Karena perbedaan iklim dan lingkungan, jenis tumbuhan dan hewan jadi berbeda di setiap wilayah. Dalam video ini menyebutkan beberapa jenis ekosistem darat. Bisakah kalian menyebutkan setidaknya 3 di antaranya dan ciri-ciri utamanya? Yaitu yang pertama hutan hujan. Ciri-cirinya lembab, banyak pohon dan hewan. Yang kedua padang rumput. Ciri-cirinya dominan sedikit pohon. Yang ketiga gurun. Ciri-cirinya panas, kering, dan tumbuhan tanah air. Yang terakhir, apa saja komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem perairan? Yang pertama, produsen, yakni alga, dan konsumen, seperti ikan dan udang. Dan yang terakhir, pengurai, yaitu bakteri. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya. Satu kelompok satu. Ya, kamu satu dulu. Ya, perkenalkan nama kamu dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, diskusikan dulu. Diskusikan dulu ya. Oke, pertanyaan dari Aura akan dijawab oleh kawan kami, yaitu Hairul Umam. Oke, baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Aura dari kelompok 2 visual kan. Oke. Mengapa keanekaragaman hayati bisa penting bagi kehidupan kita? Yang pertama, keanekaragaman hayati itu tuh menyediakan banyak sekali suplai untuk kita sebagai manusia. Bisa dari sumber daya, ekosistem, dan lain-lain. Jadi itulah pentingnya keanekaragaman hayati itu tersendiri. Ada tambahan lagi? Tambahan lagi? Silakan tambahkan Nabila. Ya. Oke, baik, saya akan tambahkan sedikit. Jadi keanekaragaman hayati itu sangat penting untuk lingkungan karena di sisi lain juga dapat mendukung ekosistem baik manusia dan juga hewan. Satu pertanyaan lagi. Ya, Risma silakan. Bagaimana jika salah satu dari hewan itu punah, apakah berdampak? Bagaimana? Apakah berdampak pada keseimbangan ekosistem? Bisa diulang Ya. pertanyaannya? Berdampak pada ekosistem. Satu dari rantai-rantai itu punah, apakah berdampak bagi ekosistem? Ya. Ya. Siapa yang jawab? Ya. Villa. Udah? Oke, silakan dijawab. Ya. Mam, ayo, Mam. Ya. Pertanyaan dari Risma akan dijawab oleh kawan kami yaitu Hairul Umam. Oke, baik. Pertanyaannya bisa diulangi lagi? Apa? Boleh. Sangat berdampak sekali karena menurut saya jika ada suatu hewan dari rantai makanan itu bisa punah,
ada dua kemungkinan. Akan ada mengurangnya populasi akibat tidak ada kayak makanan untuk dimakan. Yang kedua, itu tuh kayak menumpuknya populasi akibat tidak ada mangsa atau itulah. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya, betul sekali ya bahwa ada begitu banyak keanekaragaman hayati di dunia. Tadi apakah berdampak? Ya, berdampak sekali. Betul kata Hairul Umam. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok auditorinya. Silakan duduk. Tutup dan silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan duduk. Kelompok yang akan maju selanjutnya adalah kelompok visual. Ya, silakan untuk kelompok visual, silakan maju ke depan. Ya, silakan untuk maju ke depan. Oke, silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari visualisasi tentang berbagai macam hewan, tumbuhan dan ekosistem. Oke. Jadi kami menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Kucing itu termasuk keanekaragaman hayati spesies. Ya. Terus sungai termasuk keanekaragaman hayati ekosistem dan padi termasuk keanekaragaman hayati spesies. Ya. Mawar termasuk keanekaragaman hayati gen. Yang kelima adalah jagung. Jagung termasuk keanekaragaman spesies. Dan kelapa adalah termasuk keanekaragaman hayati. Oke. Ya. Termasuk keanekaragaman gen. Jika yang ada ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan yang ingin bertanya, satu orang. Satu, oke. Kelompok auditori, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya. Oke, silakan dijawab. Haikal, silakan dijawab ya. Oke, pertanyaannya, kenapa jagung termasuk
keanekaragaman spesies karena ada berbagai macam jenis jagung yang berbeda, baik secara genetik maupun morfologi. Perbedaan ini terlihat dari variasi tipe biji, warna, ukuran, dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Apakah sudah bisa diterima? Ya, baik. Ada lagi? Oh tidak, oke. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah menjawab. Ya, silakan ditutup dan duduk kembali. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya, silakan duduk. Kemudian yang terakhir maju adalah kelompok kinestetik. Ya, silakan untuk kelompok kinestetik maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Keanekaragaman. Baiklah, yang pertama keanekaragaman hayati, yaitu namanya kucing, warna oranye. Dia termasuk keanekaragaman spesies. Yang kedua yaitu mawar, warnanya merah, termasuk keanekaragaman gen. Yang ketiga anggrek, termasuk warna ungu, keanekaragaman gen juga. Yang keempat harimau, harimau berwarna oranye, keanekaragaman spesies. Yang kelima kambing, warna putih, termasuk keanekaragaman spesies. Yang keenam singa, berwarna oranye, termasuk keanekaragaman spesies. Yang ketujuh macan, macan berwarna oranye, termasuk keanekaragaman spesies. Kedelapan mangga, mangga berwarna oranye, termasuk keanekaragaman gen. 9 jambu berwarna hijau, termasuk keanekaragaman gen. Ke-10 kuda berwarna hitam, termasuk keanekaragaman spesies. Ya. Baiklah, Apa ada yang bertanya dari kelompok visual, auditori? Silakan. Sepertinya sedang berdiskusi untuk bertanya ya. Ya, silakan satu pertanyaan. Ya, silakan Salsabila. Ya. Ya sudah, Ida. Tanya siapa? Oke, Kaila. Umam, oke silakan Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul, saya berasal dari kelompok 1 auditori. Saya ingin tanya, bagaimana bisa kategori warna itu yang ada itu, yang dari orang yang bisa masuk, bisa digolongkan dalam kategori tersebut dari dia atau spesies. Apa bedanya juga? Terima kasih. Ya. Apakah itu dari genetik ataupun spesies tadi? Ya.
Ya, Risma silakan. Ini tuh bukan termasuk dari gen tapi warna alami dia. Ya. Misalnya keturunannya dia tuh ada yang ikut keturunan ataupun dari Genetik. dari genetiknya Iya. sendiri. Ya. Dari genetiknya sendiri. Ada pun warna-warna tersebut, misalnya ada warna mawar, merah, kenapa ada kemudian ada mangga warna oranye, itu berasal dari genetiknya. Itulah namanya keanekaragaman hayati tingkat genetik. Juga ada tingkat spesies seperti tadi harimau, kucing dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi? Sudah. Saya ingin bertanya dari kelompok 2 Krisbar. Mengapa hewan termasuk ke dalam spesies sedangkan tumbuhan termasuk ke dalam gen? Ya. Sama jawabnya seperti tadi. Tidak semua spesies, tidak semua misalnya seperti jagung tadi kan tidak termasuk spesies gen. Ya. Nah, termasuk juga dengan hewan nih. Tidak semuanya bisa termasuk gen ataupun spesies. Ya. Bisa juga sebaliknya. Ya. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Untuk kelompok kinestetik, silakan duduk, tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, presentasi sudah berjalan, sudah dilaksanakan. Apa ada yang ditanyakan lagi? Gimana, ditanyakan? Oke. Baik, dari kesimpulan dari apa? Ibu butuh siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini atau terkait dengan diskusi kita pada hari ini? Siapa? Oke, ada di sini ada 2 ya. Oke, yang pertama kita berikan kepada Aura yang terlebih dahulu ya, yang mengangkat tangan. Silakan Aura. Ya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa saya buat dari pembelajaran hari ini adalah bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di muka bumi. Keanekaragaman hayati bisa hilang karena ulah manusia. Oleh karena itu, kita perlu menjaga alam dan melestarikan alam agar bumi tetap sehat dan makhluk hidup bisa terus ada di muka bumi dan tidak punah. Sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aura. Baik, betul sekali ya bahwa adanya keanekaragaman ini sangat-sangat bersyukur kita ya kita sebagai umat manusia bersyukur sekali sudah dititipkan Allah itu Tuhan yang Maha Semesta yang telah memberikan kita keanekaragaman hayati yang cukup melimpah. Kita sebagai umat manusia harus menjaganya. Kemudian untuk Hairul Umam silakan. Ya, Hairul Umam. Apa yang bisa dapat Hairul Umam simpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran ini adalah keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup yang meliputi 3 hal, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati ini sangatlah penting bagi kehidupan kita, terutama sebagai penyedia suplai sebagai kehidupan manusia itu juga sendiri. Nah, tapi di zaman sekarang ini keanekaragaman hayati sekarang sudah mulai terusik. Adanya kegiatan seperti penebangan ilegal, tambang, dan lain-lain. Kita sebagai makhluk hidup yang juga masuk dalam keanekaragaman hayati ini harus menjaga
hal itu tersebut agar bisa dirasakan oleh generasi sekarang serta generasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Khairul Umam. Ya, betul sekali ya. Bahwa keanekaragaman hayati itu merupakan biodiversity. Biodiversity adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan tadi apa? Tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian di tingkatan gen itu contohnya apa saja? Mangga, ada mangga apa? Cukup? Silakan diisi. Sudah cukup? Kurang? Oke, silakan diisi. Ya. Sudah, silakan dikumpulkan. Sudah. Sudah ya? Oh, sudah. Oke, silakan kumpulkan. Oke, silakan. Silakan dikumpulkan, udah. Satu orang, silakan kumpul ke depan. Udah. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar formatif ini. Silakan diisi, waktunya sama 3 menit. Lembaran formatif ini dikumpulkan dengan LKPD-nya. Sudah? Sudah? Ya. Lembar formatif ini dikumpulkan dengan KPD-nya ya. Informasi untuk semuanya, jika ada yang tidak tuntas, Ibu akan mengadakan remedial yang nanti share-nya berupa ini Google Form yang akan Ibu share ke grup kelas ya. Ya, oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya.
Jangan lupa LKPD-nya juga dikumpulkan bersama dengan formatifnya ya. Belum. Masih ya? Silakan dikerjakan ini, silakan dikerjakan. Ini masih ada sisanya. Ya. Ini belum diisi ya? Oh, belum. Ya, silakan dikerjakan. Ini sudah selesai ini ya, nggak usah digulung tapi nanti dikumpulkan ya. Ini dikumpulkan ya hasilnya buat LKPD-nya. LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan. Sudah? Apa yang sudah selesai? Sudah, silakan dikumpulkan. Oke, silakan kumpulkan satu orang. Ya, LKPD-nya juga dikumpulkan. Ya. Sudah semuanya? Ini nanti dikumpulkan, simpan dulu sini ya. Ibu ulangi kembali, bagi yang tidak tuntas memenuhi tuntasan, Ibu akan kirimkan link remedial berupa Google Form yang akan diisi nanti, ya, setelah ini dikoreksi. Kemudian untuk selanjutnya, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Silakan dipelajari untuk materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Mau sukses? Mau. Ya, betul. Semangat ya dalam belajar. Sudah selesai semua ya ini kan? Oh iya, untuk estetik itu silahkan dikumpulkan setelah selesai ini ya. Silakan untuk ketua kelasnya. Ketua kelasnya, alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga berkah ya. Ya, bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri, silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa penutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin. Hati-hati ya.